Assalamualaikum. Halo Bunda, selamat datang di Beranda Anak. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar masalah pendidikan, anak-anak, dan keluarga. Ayo dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Apa yang terbersit dalam pikiran Bunda ketika mendengar tentang belajar membaca dan menulis? Saya punya sedikit cerita pengalaman pribadi. Anak saya yang bungsu, ketika masuk SD itu dia belum bisa membaca. Dan baru bisa membaca dengan baik ketika dia mulai memasuki semester 2 kelas 1. Itu artinya sekitar umur 7 tahun. Tentu saja hal ini sempat membuat saya khawatir, bahkan sampai stres. Tetapi saat ini saya merasa bahwa kekhawatiran saya dulu itu terlalu berlebihan. Karena walaupun pada akhirnya diketahui bahwa anak saya ternyata mengidap disleksia, namun sekarang dia berusia 22 tahun dan sedang belajar bahasa Jepang di Osaka. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, dia juga menguasai bahasa Inggris dan tentunya bahasa daerah kami, yaitu bahasa Sunda. Mungkin dari pengalaman saya ini ada yang tergelitik untuk mengetahui apa itu disleksia dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jika Bunda tertarik untuk kita bersama-sama membahas mengenai disleksia atau tema-tema parenting lainnya di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sementara dalam obrolan kita kali ini, kita akan membahas masalah-masalah umum mengenai persiapan anak-anak untuk belajar membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kemampuan bahasa tulis yang bersifat reseptif, sehingga kita memerlukan berbagai keterampilan untuk bisa menerima atau menyerap informasi yang disampaikan di dalam bahasa tulisan. Kemampuan berbahasa pada anak pada dasarnya akan berkembang melalui 4 tahap, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Walaupun membaca dan menulis bukan merupakan persyaratan dalam bertahan hidup, namun membaca dan menulis tetap merupakan hal yang penting untuk dikuasai oleh anak-anak. Karena dengan membaca, mereka bisa mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk bekal hidup mereka ke depan. Namun, sebelum anak-anak bisa memasuki tahap belajar membaca dan menulis, kita perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya terlebih dahulu. Anak-anak perlu memiliki dasar atau fondasi yang kuat agar proses belajar membaca dan menulis bisa dilalui dengan lebih mudah atau lebih cepat. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan anak belajar membaca dan menulis? Sebelum kita lanjutkan, ada satu pertanyaan yang menarik. Kapan sebetulnya waktu yang tepat untuk mulai mengajarkan anak membaca dan menulis? Jawaban untuk pertanyaan ini masih menjadi pro dan kontra di antara para ahli. Beberapa ahli berpendapat bahwa anak-anak baru bisa diajarkan membaca dan menulis setelah mereka berusia di atas 6 tahun. Dan beberapa ahli lain berpendapat bahwa anak-anak harus diajarkan membaca dan menulis sejak usia dini. Jadi, pendapat manakah yang benar? Bunda, banyak sekali orang tua yang terjebak di dalam asumsi bahwa anak yang sudah bisa membaca pada usia dini adalah anak yang cerdas. Hal ini sering membuat orang tua jadi memaksakan anak untuk bisa membaca sedini mungkin. Padahal, anak yang sudah bisa membaca pada usia 4 tahun belum tentu lebih cerdas daripada anak yang baru bisa membaca pada usia 6 tahun.
Dan seperti pengalaman yang saya ceritakan di awal tadi, anak yang baru bisa mulai membaca pada usia 7 tahun, setelah dewasa dia tetap bisa memiliki kemampuan berbahasa yang cukup baik. Kemampuan membaca ini berkaitan dengan sinkronisasi antara otak kanan dan otak kiri. Dalam proses membaca, anak tidak hanya harus berhasil untuk membaca rangkaian kata atau kalimat saja, tetapi dia juga harus bisa memahami isi atau makna dari tulisan yang dia baca. Walaupun anak umur 3 tahun pada kenyataannya bisa saja untuk diajarkan membaca, namun harus kita ketahui bahwa pada usia 3 tahun, anak belum memiliki kesiapan otak kiri yang matang untuk bisa memproses berbagai bentuk logika. Karena otak kiri sendiri baru mulai berkembang ketika anak berusia 7 tahun. Ketika otak kiri sudah berkembang, anak bisa belajar membaca secara lebih komprehensif. Sehingga proses logika untuk menangkap simbol-simbol huruf, mengejak huruf, dan mengucapkan kata per kata sesuai dengan urutan huruf bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, seharusnya kita tidak perlu panik dan stres dulu ketika anak yang belum berusia 7 tahun masih belum bisa membaca. Dan jangan pernah memaksa anak untuk belajar membaca hingga membuat mereka menjadi stres juga. Biasanya, pertama kali anak belajar mengenal huruf yang diasosiasikan kepada gambar tertentu. Misal, huruf O yang berbentuk seperti donat atau angka 4 yang berbentuk seperti kursi terbalik. Hal ini terjadi karena otak kanan yang berhubungan dengan kemampuan visual anak akan berkembang terlebih dahulu dan mencapai puncaknya pada usia 4-7 tahun. Dan pada masa ini, yang bisa kita lakukan adalah memberikan stimulus kepada anak-anak untuk mengenal konsep membaca dan menulis melalui pre-reading atau pre-writing activities yang bertujuan untuk membentuk dan menguatkan kemampuan dasar yang dibutuhkan anak pada saat mereka mulai belajar membaca dan menulis. Yang harus kita pahami dan tekankan di sini adalah bahwa memberikan stimulus itu berbeda dengan mengajari, apalagi memaksakan anak untuk mau belajar membaca dan menulis. Hal lain yang cukup penting ketika akan mempersiapkan anak-anak untuk belajar membaca dan menulis adalah kita harus menyadari bahwa kemampuan dan minat anak itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Belajar membaca untuk anak-anak harus dilakukan dengan cara yang tepat, tidak memaksa, dan harus melalui proses yang menyenangkan untuk anak-anak. Oleh karena itu, kita harus dapat melihat tanda-tanda kesiapan anak untuk mulai dapat dilatih belajar membaca dan menulis. Tanda-tanda tersebut antara lain adalah, yang pertama adalah menunjukkan minat membaca. Minat baca pada anak bisa tumbuh dengan sendirinya atau bisa juga ditanamkan oleh orang tua melalui pengenalan kegiatan membaca. Berikan stimulus kepada anak-anak melalui aktivitas pre-reading seperti membacakan cerita, bermain flashcard, atau melalui permainan-permainan untuk memperkenalkan bentuk dasar geometri dan simbol huruf. Yang kedua adalah mengingat dan menceritakan kembali. Mendongeng atau membacakan cerita bisa dilakukan untuk memberikan stimulus kepada anak-anak. Pada saat mendongeng atau membacakan cerita, sesekali berikanlah pertanyaan kepada anak mengenai cerita tersebut atau mintalah kepada anak untuk menceritakan kembali cerita tersebut. Apabila anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan atau menceritakan kembali dengan baik, hal ini menandakan bahwa mereka sudah bisa diajari untuk berkonsentrasi dan menyimak apa yang disampaikan dengan baik. Dan ini bisa berarti bahwa anak sudah siap untuk belajar membaca. Yang ketiga, peka terhadap buku atau media cetak lainnya.
Kita bisa memperhatikan respon anak ketika mereka melihat buku atau media cetak. Jika mereka sudah memiliki kepekaan yang baik, mereka bisa membedakan yang mana tulisan dan yang mana gambar. Hal ini bisa menandakan bahwa mereka sudah siap untuk belajar membaca. Latih kepekaan anak-anak dengan sering-sering menunjukkan gambar atau tulisan di dalam buku atau media cetak. Atau misal, di dalam kemasan susu dan sereal yang bisa ditemukan di dekat mereka sehari-hari. Yang keempat, mengenal simbol huruf dan angka. Pada saat anak-anak sudah mengenal simbol huruf dan angka, atau bahkan mereka sudah bisa menyusun namanya sendiri, hal ini menandakan bahwa mereka sudah siap untuk belajar membaca. Oke Bunda, semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat. Ikuti terus channel Beranda Anak. Di sini, Bunda bisa menemukan video aktivitas anak-anak dan video animasi pendidikan untuk menemani si kecil belajar dan bermain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bersama kita berbagi ilmu untuk mendukung pendidikan dan perkembangan anak bangsa. Sampai jumpa.